Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 18 Januari 2022 di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa juga dia masih geram dan murka banget kepada Nana, dan dia juga mengatakan kepada Nana, "Saya sebenarnya sudah menyesal menikah sama kamu," kata Dewa kepada Nana. Nana juga dia langsung melotot dan kaget. Terlihat Dewa juga dia akan pergi dari tempat itu untuk mencari Junior, tapi Nana dia memegangi tangannya Dewa dan dia juga akan ikut kepada dirinya. Tapi Dewa juga dia mendorongkan Nana, dan Nana juga di sini dia sampai duduk di teras karena didorongin oleh Dewa. Dan di sini terlihat Nana juga cuman bisa mewek. Lalu Pupara juga di sini ngomong kepada Nana, "Dewa itu sudah tidak peduli sama kamu karena di sini yang membuat masalah terus," kata Bu Farah kepada Nana. Lalu di sini Bu Farah juga ngomong kepada Silvia sama Sukoti dan si Brokokroni juga dia suruh pergi masuk ke dalam. Tiba-tiba Neratu keluar. Lalu di sini Neratu juga ditanya sama Bu Farah, "Kenapa mama keluar? Mendingan kita ke rumah aja masuk," kata Bu Farah kepada Neratu. Singkat cerita di sini juga Nana juga ditinggalin sendirian di luar. Pas dia udah ditinggalin, gak lama kemudian datanglah hujan sangat deras sekali. Nana juga tidak pergi dari tempat itu sambil dia kedinginan. Lalu di sisi lain di dalam rumahnya Buana di sini, para Buana juga di sini ngomong kepada Neratu dan Silvia dan si Brokokroni, "Saya akan melihat Nana keluar," kata para Buana kepada mereka. Lalu di sini dia juga pergi untuk melihat Nana di luar. Ternyata Nana juga masih ada di tempat yang tadi, dia tidak pindah walaupun hujan juga. Di sini terlihat Bu Farah juga sangat marah lagi kepada Nana. "Walaupun kamu itu nangis sampai hujan-hujan itu, kamu tidak akan bisa mengembalikan Junior karena kamu itu sudah berbuat kesalahan yang besar," kata Bu Farah kepada Nana. Nana juga sangat shock dan dia juga berteriak kepada Bu Farah, "Mama itu jangan terus-terusan menekan saya juga tidak mau Junior hilang," kata Nana sambil dia memegang kepalanya berteriak-teriak kepada Bu Farah. Lalu di sisi lain si Tengkurak, si Brokokroni juga sama Silvia juga dia melihatin dari pintu depannya rumahnya Neratu, melihatin Nana yang lagi dimarahin oleh Bu Farah. Tiba-tiba Nana di sini pas sudah berteriak-teriak kepada Bu Farah, Nana juga langsung jatuh pingsan. Lalu Bu Farah juga dia sangat panik kalau sudah melihat Nana jatuh pingsan, dan si Brokokroni yang melihatin dari tadi dia juga menunjuk ke Nana dan ngomong kepada Livia, "Kita harus membantu Nana, itu kayaknya Nana pingsan," kata si Brokokroni. Singkat cerita si Brokokroni juga sama si Livia juga dia menghampiri Bu Farah, dan Bu Farah juga dia disuruh pinggir oleh si Brokokroni, dia akan menggendong Nana untuk dibawa ke depan. Tapi di sini macan betina Silvia juga marah kepada si Brokokroni, "Kamu itu mencari kesempatan dalam kesempitan," kata Silvia kepada si Brokokroni. Lalu singkat cerita si Brokokroni juga tidak dihiraukan omongan Silvia, dia juga langsung membawa Nana ke kamarnya. Lalu si Nana juga di sini langsung ditidurin dan Nana juga ditinggalin sendirian di kamar. Terlihat di sisi lain di sini ketua detektif di sini juga mobil yang ada Juniornya juga di sini dia tidak sadar bahwa di mobil dia ada bayi. Dia juga sambil joget-joget di depan mendengarkan musik. Tiba-tiba dia ada ceblokan dan Junior juga dia mental dari mobilnya dan jatuh ke rerumputan. Lalu terlihat lagi di sisi lain Tante Merin dia yang lagi panik karena Balia belum pulang-pulang. Singkat cerita Balia juga datang. Di sini Balia juga ngomong kepada Tante Merin, "Saya akan pindah dari sini, Tante," kata Balia kepada Tante Merin. Lalu terlihat di sisi lain di sini pas lagi ngobrol Tante Merin sama Balia yang akan pindah dari rumahnya, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Lalu terlihat Tante Merin sama Balia juga dia ngomong kepada Tante Merin, "Pokoknya saya jangan sampai ketemu sama Mas Fajar, saya akan mumpat," kata Balia kepada Tante Merin.
Di sini Balia juga langsung ngumpet di kamarnya dan Tante Merlin juga membuka pintu dan ternyata itu adalah Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga nanyain kepada Tante Merlin bagaimana Koko sudah pulang belum Tante, kata Pak Fajar kepada Tante Merlin. Tante Merlin juga dia ngebohong lagi, dia ngomong kepada Pak Fajar dia memang belum pulang. Tante juga ini sangat panik, kata Tante Merlin kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia akan mencari Balia ngomong kepada Tante Merlin. Lalu di sisi lain terlihat Dewa yang lagi mencari-cari Junior, tiba-tiba dia menerima telepon dari detektif yang sudah dibayar oleh Dewa. Lalu detektif juga ini penyidik juga dia ngomong kepada Dewa bahwa geng preman itu yang bernama Samson itu dia tidak menculik Junior, kata penyidik itu kepada Dewa. Tapi di sini Dewa juga dia tidak percaya dan dia juga minta alamatnya di mana geng preman itu yang bernama Samson itu, kasihin sama saya, kata Dewa kepada penyidik itu. Singkat cerita Dewa juga dikasih alamatnya. Lalu Dewa juga dia menuju ke tempat di mana ketua geng itu yang bernama Samson. Dia juga sampailah ke tempat itu dan dia juga langsung turun dari mobilnya. Dia juga langsung menuju ke markasnya Samson. Di sini Dewa juga ketemu sama Samson dan Samson juga di sini dia geng preman itu juga dia sangat marah kepada Dewa. Saya tidak pernah menculik bayi, kata Samson kepada Dewa. Kata Dewa juga di sini saya tidak percaya, kata Dewa sambil geram kepada Samson. Di sini geng preman itu juga sangat marah dan dia juga langsung menyuruh anak buahnya untuk memukuli Dewa. Di sisi lain terlihat di sini anak buahnya si Ken Kevin dia lagi video Dewa yang lagi dihajar habis-habisan dan dia juga dipukulin sampai dia terkapar pingsan. Di sini Dewa juga sudah terkapar pingsan tidak sadarkan diri. Dia juga langsung dibopong ke mobil untuk mau dibuang ke suatu tempat oleh geng preman itu. Tapi di sisi lain si Ken Kevin dia sangat senang dia melihat ada kiriman video dari anak buahnya. Si Ken Kevin juga sangat benar-benar dia sangat senang. Lalu tiba-tiba dia lagi tertawa sendiri, datanglah si Alia, si Hileud Ateul sama si Tangkurak Priska. Si Ken Kevin juga dia melihatin video itu kepada si Tangkurak Priska sama si Alia, si Hileud Ateul. Si Priska juga di sini sangat senang melihat kejadian itu, tapi di sisi lain si Alia, si Hileud Ateul dia kurang senang karena dia ingat sama Junior. Tapi si Tangkurak si Priska mah dia mau sampai tertawa dan dia juga tepuk tangan, dasar orang jahat. Di sini si Nurus Tunjung si Priska dan tapi si Alia si Ateul dia malah pergi meninggalkan si Ken Kevin sama si Nurus Tunjung si Priska yang lagi senang karena Dewa dibikin babak belur oleh anak buahnya Samson yaitu geng preman. Terlihat di sisi lain di sini si Alia si Ratu juga sampailah ke depan dan dia juga sambil duduk dia juga langsung mengambil HP untuk menelepon si Tony. Lalu dia juga ngomong kepada si Tony, kamu sudah menemukan Junior belum? Kata si Alia si Ateul kepada si Tony. Si Tony juga dia ngomong kepada si Alia si Ateul belum ketemu karena mobil itu sudah jauh dan dia juga pergi ke Garut, kata si Tony kepada si Alia si Hileud Ateul. Si Alia si Ateul tidak sadar bahwa di belakang sudah ada yang memperhatikan dan mendengarkan pembicaraan dia. Tiada lain itu adalah si Tangkurak si Priska. Lalu terjadilah si Priska juga di sini cekcok antar dengan si Alia si Hileud Ateul. Kecekcokan ini juga sangat sengit si Priska sama si Alia si Hileud Ateul dan terjadilah silih jenggut di sini si Alia si Ateul dan juga si Nurus Tunjung si Priska. Karena si Priska dia akan melaporkan bahwa si Alia si Ateul dia menusuk dari belakang. Di sini juga si Priska juga dia keke dan terjadi sini silih jenggut antara si Alia si Ateul sama si Nurus Tunjung si Priska. Tiba-tiba datanglah si Ken Kevin.
Lalu di sisi lain terlihat si kayak Tony dia berhenti di tengah jalan, dia mau membuang air kecil. Pas dia sudah buang air kecil, dia juga mau pulang, tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi. Si kayak Tony tidak sadar bahwa itu adalah Junior yang dia mental dari mobil pickup itu. Dia malah memegang pundaknya karena merinding. Jangan-jangan itu kuntilanak, kata si kayak Tony. Dia juga bukannya dia mencari suara bayi itu, malah dia lari dari tempat itu terbirit-birit pergi ke mobilnya. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin bayelo lobati soledad. Kalau Mimin tos ngabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.